Oke, kembali lagi di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan belajar tentang PHP 7 dan kita akan memulai dengan bagaimana cara membuat register, login, logout dengan PHP 7, MySQL dan jQuery Ajax. Di sini saya siapkan browser Chrome dan di sini sudah saya aktifkan localhostnya dan ini tempat folder kita menyimpan projectnya ada di php3rec, contohnya seperti ini. Lalu kemudian ada Sublime, jadi kita menggunakan Sublime untuk editornya dan kemudian sum. Jadi buat teman-teman aktifkan dulu sumnya, lalu kemudian pilih Apache-nya kita start dan MySQL-nya kita start. Oke, kemudian kita akan menuju ke phpMyAdmin. Jadi langkah pertama adalah kita akan membuat sebuah database dan mengakses database tersebut melalui sistem. Di sini saya akan membuat sebuah database, misalkan belajar PHP seperti ini. Lalu kemudian kita create. Kemudian karena belum ada tabel, kita akan buat dulu tabel. Jadi ceritanya nanti adalah register, login, dan logout untuk sistem informasi member. Jadi nanti ceritanya member bisa daftar, kemudian login, dan masuk ke dashboard, kemudian logout seperti itu. Jadi istilahnya simple, tapi kita akan buat nanti lebih menarik dengan jQuery Ajax. Oke, misalkan seperti ini, member. Lalu kemudian untuk kolomnya misalkan kita isi 6 di sini, kemudian kita go. Oke, di sini akan ada kolom-kolomnya. Kita akan isi kolom pertama yaitu ID member. Kita akan pilih integer dan kemudian untuk length-nya adalah 10. Dan ini bersifat auto increment. Jadi kita akan pilih untuk AI. Jadi nanti sifatnya ini bersifat berulang terus dan kita pilih sebagai primary. Kita oke. Oke, lalu kita kembali ke sini. Selanjutnya yaitu adalah nama lengkap. Nama lengkap itu berupa varchar. Lalu kita isi misalkan 255 seperti ini. Kemudian untuk kolom ketiga yaitu gender, untuk jenis kelamin, kita isi varchar. Dan cukup kita isi untuk length-nya itu adalah 1 karena nanti untuk nilainya itu adalah hanya satu karakter antara L dan P. L itu laki-laki, P itu perempuan. Lalu kemudian kita isi yaitu alamat. Alamat ini saya isi bisa teks, bisa varchar. Jadi kita pilih saja varchar seperti ini. Dan kita isi misalkan 255 juga. Lalu kemudian untuk username. Username kita pilih varchar juga. Dan isi dengan 255. Jadi length-nya 255. Dan kemudian password. Oke, password juga varchar 255. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita akan pilih save di sini. Oke, jadi untuk tabel member sudah jadi dan nanti kita bisa konekkan ke PHP-nya. Oke, jadi langkah pertama sudah selesai. Kemudian kita akan langsung menuju ke coding. Di sini saya akan membuat sebuah file. Jadi ini misalkan saya simpan file save seperti ini. Kita simpan di folder php3rec dan kemudian kita isi dengan nama index.php. Oke, yang pertama adalah saya akan buat sebuah kerangka HTML-nya dan form-nya, dan nanti kita akan lihat bagaimana bentuk dari form login dan registernya. Jadi sebelum ke sistem kita akan buat dulu untuk tampilannya. Jadi kita tuliskan saja HTML dan kemudian kita isi dengan titel misalkan halaman daftar dan login. Oke, seperti ini. Lalu kemudian di sini saya akan tuliskan misalkan H1. Oke, untuk judul misalkan
Selamat datang member. Oke. Setelah itu kita akan buat tabel. Jadi untuk tampilannya agar nanti bisa kanan kiri kita buat tabel saja, tidak perlu div karena nanti bisa terlalu lama. Kita isi width 100%, dan kemudian kita akan buat baris yaitu tr, dan kemudian ada 2 td nanti. Oke. Jadi yang td pertama nanti ini untuk login dan ini untuk logout. Oke, selanjutnya kita akan buat yang di login. Kita buat H3 seperti ini untuk judul. Kemudian kita isi login. Lalu kemudian kita akan buat form. Oke. Lalu kemudian kita akan isi dengan username. Oke, seperti ini. Kemudian kita br. Lalu kemudian ini untuk inputnya, input type text, dan kemudian untuk nama yaitu username login. Oke. Di sini saya akan berikan untuk ID baik itu form dan juga untuk inputannya, karena nanti kita akan sebagian untuk register itu menggunakan Ajax, dan untuk yang form login ini saya akan buat ini untuk mengarah ke file ini lagi. Jadi actionnya itu tidak ada, kita akan gunakan ketika submit akan menuju ke file index.php. Jadi nanti ketika disubmit akan mengarah ke action dari kode PHP yang akan kita buat nantinya. Oke, jadi kita isi dulu dengan ID, misalkan ID ini untuk namanya misalkan form login. Oke, lalu kemudian untuk metodenya yaitu post. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk form login, dan kemudian untuk username ini kita kasih ID, misalkan ID username login seperti ini. Oke, itu untuk username. Lalu kemudian kita akan buat lagi, kita akan copy di bawahnya yaitu untuk password. Jangan lupa untuk berikan br lagi. Kita isi dengan password, dan di password ini tipenya adalah password, bukan teks. Oke. Selanjutnya untuk ID password itu password login. Password login, lalu kemudian untuk name-nya yaitu password login juga. Oke, kita kasih br. Oke, untuk button kita kasih br2. Lalu kemudian kita akan buat yang namanya submit, jadi input type submit. Lalu kemudian untuk ID jangan lupa berikan ID juga. ID-nya yaitu misalkan submit login. Lalu kemudian untuk name-nya submit login juga. Oke. Lalu kita kasih value misalkan login. Jadi nama buttonnya ada yang namanya label dari button. Oke, ini untuk login. Lalu kemudian kita akan buat untuk bagian register. Jadi kita buat yaitu H3 lagi. H3 misalkan register. Oke, seperti ini. Kita akan buat sama seperti di atas, kita akan buat form lagi. Dan yang form register ini akan mengarah ke jQuery Ajax. Kalau untuk login ini akan langsung mengarah ke PHP, ke file yang sama, index juga. Kalau register dia akan mengarah ke jQuery Ajax, dan nanti akan diproses ke file PHP tertentu untuk mendapatkan data JSON. Oke, jadi yang pertama adalah kita akan
buat yang sama, yaitu ID, itu form daftar misalkan. Kemudian dengan metode post. Selanjutnya kita isi di sini untuk nama lengkap, inputan nama lengkap misalkan. Kemudian kita kasih BR dan input type-nya text, dan kemudian kita kasih ID, yaitu nama lengkap daftar. Jadi ini untuk ID, untuk register ini akhir-akhirannya kita akan kasih dengan daftar. Kemudian kita kasih name, yaitu nama lengkap daftar. Oke, seperti ini. Kita akan kasih BR lagi di sini. Selanjutnya saya akan buat setelah nama lengkap, yaitu jenis kelamin. Oke, untuk jenis kelamin ini kita akan isi dengan select. Bisa dengan radio button atau select, tapi kali ini saya akan buat tipenya yaitu select. Jadi buat teman-teman bisa, mungkin kalau lebih suka radio button bisa gunakan radio button. ID ini untuk gender daftar. Lalu kemudian untuk name juga kita samakan saja, gender daftar. Jadi nanti yang digunakan untuk submit data itu sebenarnya adalah name-nya. Ini yang kita post. Sementara yang ID nanti akan kita edit-edit di bagian jQuery Ajax. Jadi nanti untuk ID ini digunakan untuk memanipulasi untuk inputnya. Oke, misalkan untuk select ini kita akan buat selanjutnya adalah option. Option ini kita kasih value, misalkan 0 seperti ini. Ini digunakan untuk memilih gender. Pilih gender misalkan. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita copy. Untuk selanjutnya, untuk yang laki-laki ini nilai 1, dan untuk tampilannya yaitu laki-laki untuk teksnya. Oke. Selanjutnya yang 2 itu perempuan. Oke, setelah select kita akan copy untuk nama ini, nama lengkap kita akan copy di bawah. Ini untuk alamat. Alamat nanti kita akan buat bukan input tapi sebagai text area. Text area ini menggunakan ID, misalkan alamat daftar, dan kemudian mempunyai nama yaitu name, yaitu alamat daftar. Kita tambahi untuk kolomnya yaitu calls misalkan 30, dan row-nya atau barisnya misalkan 5 seperti ini. Kita save. Lalu kemudian inputan selanjutnya yaitu username dan password. Jadi kita copy saja untuk yang nama lengkap ini karena mirip. Oke, ini akan saya isi dengan username, dan input type-nya text. Untuk ID yaitu username daftar, dan untuk name-nya juga username daftar juga. Lalu kemudian ini akan saya copy lagi di bawah, dan ini untuk password. Tipenya jangan lupa untuk diganti menjadi password, dan kemudian untuk ID yaitu password daftar. Yang ini juga password daftar. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan berikan BR satu lagi, dan ini untuk input type
submit. Oke, ini tipenya akan saya ganti menjadi submit. Untuk ID-nya yaitu submit daftar, dan untuk name-nya juga submit daftar. Kemudian kita kasih yaitu value, yaitu mendaftar, misalkan seperti ini. Oke, setelah itu kita akan cek dulu yang di atas, kira-kira kalau masih ada yang salah. Oke, sepertinya sudah benar. Submit login, nama lengkap daftar. Jangan lupa, karena ini sangat penting, ID dan name-nya nanti akan kita gunakan ini sebagai post dan ID-nya sebagai untuk dimanipulasi oleh jQuery Ajax. Oke, selanjutnya di bawah form ini saya akan buat sebuah div dengan ID misalkan, yaitu loading daftar. Oke. Lalu kemudian saya akan isi teks yaitu loading. Jadi loading daftar ini digunakan saat proses nanti kita menggunakan jQuery Ajax. Jadi ketika di submit, ini akan muncul menunjukkan bahwa ini sedang loading, sedang mengirimkan data, sedang diproses. Lalu kemudian saya akan berikan tambahan lagi yaitu br di sini, dan saya akan buat div dengan ID yaitu keterangan. Oke. ID-nya ini akan kosong, dan nanti ketika submit kemudian loading, kemudian kita akan mendapatkan pesan apakah berhasil atau tidak, itu ada di keterangan. Jadi kalau misalkan pendaftaran berhasil atau pendaftaran gagal, ada di keterangan ini. Selanjutnya, untuk menerapkan jQuery Ajax, maka kita membutuhkan yaitu jQuery, yaitu library jQuery, dan kemudian kita akan buat dua file, yaitu misalkan satu file JavaScript dan satu file CSS untuk desainnya, dan JavaScript-nya nanti untuk coding Ajax-nya. Oke, di sini saya sudah siapkan untuk jQuery dan kemudian sebuah file JavaScript kosong bernama daftar.js, dan kemudian sebuah file style CSS. Dan ini saya pisahkan foldernya berdasarkan tipe file, dan kita akan coba untuk memasangkan di sini. Jadi kita akan yang pertama adalah untuk link serve-nya kita akan ambil yaitu di folder CSS, kemudian filenya yaitu style.css. Lalu kemudian untuk scriptnya, yang pertama adalah kita akan membutuhkan yaitu jQuery-nya. Jadi nama jQuery-nya yaitu jQuery strip 3.1.0.min.js. Setelah itu kita juga import untuk daftar.js ini. Kita akan copy untuk yang kode pemanggilan jQuery, kita akan ganti dengan daftar.js. Oke, seperti ini. Setelah tampilannya sudah siap dan kemudian untuk jQuery-nya sudah dipasang, CSS dan daftar.js, selanjutnya di part 2 kita akan menuju ke proses daftar member. Jadi kita akan membuat file PHP, dan di sana nanti untuk select dan sebagainya, dan juga untuk daftar JS-nya nanti untuk Ajax kita akan bahas di part 2 atau part 3. Oke, sekian untuk part 1, kita akan lanjut ke part 2. Sekian dan terima kasih.